348, episode 65 Baik dan Jahat 4. Raja Neraka Ular terluka dan telah keluar dari skenario. Kamu telah memenangkan promosi Raja Iblis. Peringkat dunia iblis Anda disesuaikan. Kamu telah menjadi Raja Iblis ke-72. Saya melewati Abu Cho Jinchul dan melihat sekeliling. Mereka adalah dua Raja Iblis yang belum sadar. Memang, wajar untuk terkejut. Itu karena Raja Iblis ke-72 peringkat terendah selesai dalam satu pukulan. Meski begitu, ini adalah kenyataan. Beberapa Raja Iblis kagum dengan kekuatanmu. Raja Iblis, Iblis kenyamanan dan kebinasaan, meludahi status Anda. Raja Iblis, kegelapan tak berharga, terancam oleh status Anda. Rasi Bintang, Abyssal Black Flame Dragon, sedang mengejek reaksi Raja Iblis. Tidak semua rasi bintang menerima cerita raksasa. Bahkan jika mereka memiliki cerita raksasa, taruhan mereka di dalamnya rendah dan mereka tidak bisa memanfaatkannya sepenuhnya. Saya berbeda. Semua cerita raksasa saya tidak diwarisi dari orang lain tetapi adalah sejarah yang saya buat dengan anggota partai saya. Kisah raksasa, Demon World Spring, berlanjut. Cerita-cerita raksasa yang dikumpulkan dengan cara ini menunjukkan tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos sedang memandang Raja Iblis dengan mata serakah. Konfrontasi dengan Poseidon masih bertahan di Unbroken Fight. Saya menatap Raja Iblis. Raja Iblis, pemikir kebohongan dan rahasia, sedang bersiap untuk berangkat dari skenario. Raja Iblis ke-71, Dantalion. Iblis yang dikenal licik memperhatikan dengan cepat. Kemana kamu mencoba lari? Saya menggunakan elektrifikasi dan Way of the Wind dan menangkapnya. Kali ini, saya dibantu oleh Bi Hyung. Biro telah menolak proposal skenario pemikir kebohongan dan rahasia. Game harus selesai sampai akhir, Raja Iblis. Mata Dantalion melebar seolah dia tidak mengharapkan Dok Kaebi untuk memihakku. Apakah itu kejutan kekalahan Andromalius? Saya tidak merasakan martabat dari penampilan Raja Iblis. Raja Iblis di luar 70 teratas adalah seperti ini. Mereka menjadi Raja Iblis karena keberuntungan dan nyaris tidak menempel ke bawah tangga sambil menyalahgunakan gelar Raja Iblis. Darah naik dan kepala tubuh inkarnasi lalai terguling ke tanah. Yang ke-71. Pemikir kebohongan dan rahasia terluka dan telah keluar dari skenario. Kamu telah memenangkan promosi Raja Iblis. Peringkat dunia iblis Anda disesuaikan. Kamu telah menjadi Raja Iblis ke-71. Saya melihat yang terakhir yang tersisa, pelaku alat musik Amdusias. Amdusias bertanya, apakah Anda benar-benar harus melakukan ini? Kenapa? Apa kamu takut? Apakah kamu melihatku di kelas yang sama dengan Andromalius dan Dantalion? Suasana berubah. Berbeda dengan dua Raja Iblis yang sebelumnya saya kalahkan, Amdusias bersiap untuk bertarung. Klakson unicorn tumbuh dari kepala inkarnasi. Raja Iblis, pelaku alat musik, telah memanggil peninggalan bintang, Star Trumpet. Dari tahun 60-an, tingkat Raja Iblis naik sedikit. Skill eksklusif, pemahaman membaca, diaktifkan. Ketebalan ceritanya berbeda. Namun, tidak ada perasaan khusus karena saya sudah bertemu dengan Asmodes peringkat ke-32. Asmodes mungkin sudah naik peringkat sekarang. Ada Raja Iblis yang memiliki pertumbuhan sangat curam dan salah satunya adalah Asmodes. Di sisi lain, Raja Iblis di peringkat bawah jarang memiliki kesempatan untuk bangkit. Status Anda telah meningkat pesat dan keterampilan Anda, membaca pemahaman, diperkuat. Keahlian Anda memungkinkan Anda memahami komposisi cerita. Kisah yang saya rasakan dari Amdusias sangat gelap dan usang. Kisah, penampil neraka, menguap sambil menatapmu. Itu adalah kisah yang membosankan dan panjang yang tidak lagi membuatku penasaran dengan cerita latar. Ini adalah kisah yang membentuk tulang punggung Amdusias, pelaku alat musik. Amdusias bertanya, apa yang kamu lihat? Saya mengatakannya sebelumnya, tetapi cerita yang saya kumpulkan lebih kuat dari cerita mereka. Sebenarnya, kata-kata ini salah. Ada saat-saat sengit dalam cerita apapun, tetapi perbandingan intensitas tidak ada artinya di tempat pertama. Dalam Starstream sialan ini, satu-satunya yang menang adalah waktu. Kurung siku buka. Aku hanya ingin bisa bertarung. Setelah ratusan tahun, beberapa rasi bintang tumpul oleh stimulasi skenario. Alih-alih mencari dan menjelajahi cerita-cerita baru, mereka mempercayakan diri pada alur cerita yang telah mereka peroleh. Berhentilah memikirkannya. Kisah, penampil neraka, bergerak sesuai dengan kehendak Raja Iblis, Amdusias. Mereka yang menguasai cerita pada akhirnya didominasi oleh cerita mereka. Seseorang yang belum hidup selama 100 tahun mengejekku. Amdusias tahu bahwa amarahnya tidak sepenuhnya miliknya. Kisah, penampil neraka, telah dimulai. Akhirnya, konser neraka dimulai. Gelombang suara dipenuhi dengan kekuatan alam iblis ke-67 bergerak di udara. Aek. Inkarnasi Seul menumpahkan darah dan jatuh. Penampilan Hell Orchestra penuh dengan darah dan kematian dan tidak ada yang salah dengan itu. Meskipun demikian, saya tidak mundur. Amdusias kuat tetapi itu tidak sampai saya tidak bisa mengalahkannya. Kisah raksasa, Demon World Spring, berlanjut. Kisah raksasa, obor itu menelan mitos berlanjut. Sisi dan pundak saya terluka oleh gelombang suara yang kuat tetapi saya tidak peduli. Kisah-kisah yang saya dan anggota partai ciptakan melindungi saya.
Karena itu, orang yang menelan Allah membuat apinya sendiri. Api obor naik dari Unbroken Fight. Kisah raksasa, Torque That Swallowed the Meat, mengeluarkan raungan liar. Kisah hebat, obor yang menelan mitos menjalankan kontrol atas cerita-cerita lain. Kisah-kisah yang saya miliki dikumpulkan di sekitar obor. Kisah, Raja Dunia Tanpa Raja Gelisah. Kisah, orang yang menentang keajaiban, takut akan cerita raksasa itu. Kisah, pembebasan raksasa, mengikuti api obor. Api putih menyinari seluruh Seoul. Percikan probabilitas menembus tubuhku ketika kisah mengamuk itu terbentang dari pedangku. Nyala api obor berlari menembus kegelapan seperti ombak yang bergejolak dan menyapu inkarnasi ambusias. Kekuatannya begitu kuat sehingga tanganku yang memegang pedang bergetar. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos kecewa dengan statusmu. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos itu ingin berlari lebih ganas. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos punya keluhan tentangmu. Kisah raksasa, setan dunia musim semi, tidak disukai dengan obor yang menelan mitos. Kisah-kisah raksasa itu pada dasarnya berbeda dari cerita-cerita lain. Kisah-kisah yang kuat memilih tuan mereka dan memiliki pengaruh besar, akhirnya menjadi tuan itu sendiri. Secara khusus, obor yang menelan mitos itu sangat agresif. Jika aku menunjukkan celah sekecil apapun, cerita ini tidak akan ragu untuk memakanku dengan lidahnya sendiri. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos menatapmu dengan mata serakah. Kisah raksasa, obor yang menelan mitos mengakhiri ceritanya. Sebelum itu terjadi, saya harus mengencangkan tali kekang di atasnya. Aku harus cepat-cepat dengan rencanaku atau mungkin aku akan berakhir seperti ambusias. Hanya abu yang tersisa ketika api obor lewat. Penampilan Raja Iblis tidak ditemukan. Inilah celah kekuatan yang luar biasa. Pelaku alat musik terluka dan telah keluar dari skenario. Kamu telah memenangkan promosi Raja Iblis. Peringkat dunia iblis Anda disesuaikan. Kamu telah menjadi Raja Iblis ke-67. Reputasi Anda tersebar di seluruh dunia setan. Beberapa Raja Iblis kagum dengan kekuatanmu. Saya mendengar suara Dok Kaebi. Pemenang pameran perwakilan ditentukan. Subskenario, Revolusi Seoul telah berakhir. 300.000 koin akan dibagikan kepada perusahaan Kim Dokja sebagai kompensasi. Pesan tidak langsung tercurah. Rasi bintang dari sistem kejahatan absolut telah mensponsori Anda 100.000 koin untuk pertempuran Anda. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, menyukai perjuanganmu. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, bangga dengan pertumbuhanmu. Rasi bintang, Mass Production Maker, mengangguk dengan hangat. Beberapa Raja Iblis menawarkanmu niat baik. Di antara pesan-pesan yang mengalir, aku bisa merasakan mata kerumunan dari bawah tembok. Para korban yang selamat melalui serangan ambusias memperhatikan saya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka telah digunakan. Aku membuka mulutku ke arah mereka. Semuanya, senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Saya Raja Iblis Keselamatan. Sayap Raja Iblis menyebar di belakangku sementara tanduk bangkit dari kepalaku. Orang-orang yang terkejut berteriak dan melangkah mundur. Saya mengambil satu langkah lebih dekat kepada mereka. Buka dinding. Ada suara keras ketika pabrik dengan paksa membuka dindingnya. Rintangan yang mereka coba lewati terbuka begitu mudah sehingga orang-orang tampak bingung. Apa? Apakah kamu tidak ingin masuk? Silakan masukkan kapan saja. Apakah dia mencoba membunuh kita? Dia akan membunuh kita. Saya yakin dia akan membunuh kita. Petik 2. Beberapa inkarnasi yang dipenuhi dengan horor mulai mengencingi diri mereka sendiri pada suara saya yang sebenarnya. Saya menatap mereka dan berbicara dengan suara tegas. Aku adalah Raja Iblis tapi aku tidak pernah sekalipun menganiaya inkarnasi karena alasan yang tidak masuk akal. Perusahaan Kim Dokja tidak pernah memonopoli Seoul. Bahkan, pintu pabrik selalu terbuka. Warga yang pertama-tama menjauhkan diri dan menatap kami dengan ketakutan. Pabrik akan menerima Anda. Saya tidak akan mengampuni Anda mendukung saat Anda naik melalui skenario satu persatu. Saya akan membantu Anda membangun cerita Anda sebanyak yang Anda bisa. Mata orang-orang menjadi keruh pada kata-kata yang keluar dari mulutku. Beberapa membuat ekspresi tidak percaya sementara yang lain menentangnya. Bagaimana kita bisa percaya itu? Itu benar. Kamu sudah terlalu kuat. Selain itu, Rasi Bintang. Petik 2. Saya mengerti perasaan mereka. Beberapa celah menakjubkan, sementara yang lain membuat putus asa. Adegan yang baru saja disaksikan oleh inkarnasi adalah kisah hebat yang tidak bisa mereka tangkap seumur hidup mereka. Tidak ada jaminan bahwa Anda akan tertinggal jika Anda terlambat. Kecepatan kita melewati skenario berbeda. Saya berada dalam situasi yang sama dengan Anda beberapa tahun yang lalu. Rasi bintang langit menatapku. Makhluk sudah jauh dari skenario pertama. Saya adalah inkarnasi yang tertinggal ribuan tahun dibandingkan dengan rasi bintang itu. Namun saya datang sejauh ini. Makhluk-makhluk itu sekarang dalam jangkauan jika saya mengulurkan tangan. Saya melihat orang-orang dengan tanduk dan sayap saya. Lihat penampilanku. Apa aku terlihat spesial? Orang-orang menatapku dengan mata bingung. Seolah-olah mereka mencari sesuatu yang secara inheren istimewa dalam penampilan saya. Seseorang bergumam, bisakah kita menjadi seperti itu? Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sebelum skenario berakhir. Jangan menyerah sampai akhir.
Saya berbalik dan mengucapkan kata-kata terakhir. Pintu depan terbuka. Jika Anda mau, silakan masuk dan mencari bantuan atau saran. Ini mungkin harapan palsu. Mungkin sebagian besar dari mereka tidak akan naik ke bintang-bintang tetapi mereka akan senang dengan pesona ketika mereka menghadapi cahaya bintang. Namun, apa yang dibutuhkan orang saat ini adalah harapan palsu ini. Lalu seseorang menggumamkan pengubah saya. Raja Iblis Keselamatan. Ada rasa pahit di lidahku. Raja Iblis, iblis nafsu dan kemarahan, menyukai tipu daya Anda. Rasi, penyelamat korupsi, mengungkapkan permusuhan terhadap Anda. Raja Iblis Keselamatan. Aliran bintang pasti sama buruknya dengan penamaan saya. Banyak orang ingin selamat, tetapi saya bukan seorang dermawan. Saya hanya menyukai orang yang saya sukai dan menyelamatkan orang yang saya sayangi. Dok Jasi. Di kejauhan, anggota partai berlari ke arahku, termasuk Jung Hee-won. Aku melambai ringan ke arah mereka. Kemudian saya melihat pesan sistem yang berkilauan di udara. Master Realm Iblis ke-73, perwakilan perusahaan Kim Dokja. Saat saya akan memeriksa pesan, seseorang berbicara dari belakang saya. Kamu tidak perlu membaca itu. Saya datang langsung. Itu adalah suara sejati yang akrab. Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar. Asmodes. Sudah lama, Kim Dokja. Apakah Anda datang untuk memberikan peringkat Anda? Saya datang ke sini untuk berbagi persahabatan yang lebih dalam. Bukankah kita kolega yang berbagi cerita raksasa? Kata-katanya tidak sepenuhnya salah. Bahkan, sebagian kecil dari Demon World Spring miliknya. Apakah kamu sudah sadar mengapa aku di sini? Tentu saja saya tahu. Asmodes mungkin datang ke sini dengan tujuan yang sama dengan Raja Iblis lainnya. Apakah saya harus hadir? Ini pertanyaan bodoh. Sedekat kiamat ini, Anda harus tahu jawabannya. Aku terdiam saat menatap mata Asmodes yang tenang. Asmodes berkata, duet antara baik dan jahat, akan segera dimulai. Sekarang saatnya bagi Anda untuk memilih sisi. Pandangan ke arahku bertanya. Apakah saya, baik, atau apakah aku, jahat? Bukan hanya Asmodes. Bintang-bintang di langit malam berpisah di sekitarku. Satu sisi adalah cahaya yang terang sedangkan sisi lainnya adalah cahaya yang menyilaukan. Dalam hati aku menghela nafas. Duet antara baik dan jahat. Implikasi dari skenario ini yang diprakarsai adalah sederhana. Tidak ada banyak waktu sampai kehancuran di dunia ini. Begitu keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan runtuh, bintang-bintang di langit malam akan jatuh satu persatu. Itu adalah kehancuran fatal yang bahkan nebula besar tidak bisa melarikan diri. Jika ingatanku benar, mungkin korban pertama kehancuran. Rasi bintang, Scribe of Heaven, menatapmu. Itu akan menjadi nebula malaikat agung, Eden. TL, Rainbow Turtle.